Nah, mode rese. Ya sedangkan saya itu malah banyak didoakan juga bukan orang yang seiman, teman-teman. Ada apa dengan imanmu? Ya, ada apa dengan imanmu? Kenapa dirimu menghujat dalam mode rese? Kalau engkau memang sama-sama mengasihi Tuhan, jika engkau memang sama-sama anak Tuhan, jangan hujat dia dalam mode rese, ya. Oke? Dan satu hal, teman-teman, saya yakin dan percaya bahwa pertobatan itu tidak mungkin ada dan hasil dari sebuah perdebatan, ya, perdebatan. Jadi tidak ada yang namanya saat kita menghujat keyakinan yang lain itu akan membuat orang tersebut percaya kepada Tuhan Yesus. Bukankah ajaran Tuhan adalah ajaran mengasihi? Kuasa pengampunan itu selalu ada, ya Ibu, ya. Itu kenapa saya bilang banyak saya belajar tentang pengendalian diri dalam hidup saya. Di saat saya marah, di saat saya kesel, di saat hati saya nggak nyaman, ya, saya memilih untuk baca Alkitab, dan saya memilih untuk puji-pujian, dan saya memilih untuk saya memberitakan firman Tuhan. Saya disayangin, dicintain oleh mantan mertua saya lagi gitu. Saya kemarin ya, kalau akhir-akhir ini saya udah bilang sama mantan mertua, Pak, dia bilang, Pak, saya kasih tahu, ya, Bapak itu bagaimanapun juga jadi bapak saya, dia bilang, dan kurang nyaman rasanya saya kalau masih saya nerima telepon Bapak terus. Lebih baik Bapak telepon cucu Bapak aja. Jadi saya dengan anak saya, jangan dengan saya, ya kan? Nah, siapa tahu nanti kalau kebiasaan Bapak curhat, telepon dengan saya. Loh, kalau saya suatu saat laku lah, kasihan suami, ya kan? Bayangkan Bu Rina. Kalau mantan mertua itu sering telepon saya, terus saya suatu saat mungkin terus laku gitu kan. Loh, gimana dengan hati dari pasangan saya? Oh, cor-hancur tayo. Ya, saya kan juga harus banyak hati, cowok kacau Pak, cowok kacau. Jadi kita harus menjaga dari mulai sekarang. Saya bilang, Bapak harus teleponnya ke anak saya, ya itu kan cucu Bapak. Saya tidak mau yang namanya Bapak sikit-sikit telepon saya, telepon aja anak saya deh, saya bilang gitu. Dan anak saya belajar mengampuni, teman-teman, tahu nggak? Ini saya ngomong kesaksian ya, teman-teman ya. Tidak ada sesuatu hal yang saya buat-buat. Sampai saya di rumah mertua saya, ya di Ngawi itu, di Ngerambe. Jadi nyampe di sana, mantan mertua bilang, saya mau telepon sama Rio. Oke, saya teleponin. Saya telepon anak saya VC. Mama Edim mama, gitu kan. Mama di mana gitu. Mama di mana? Mama di rumah kakekmu. Kakekku yang mana? Aku nggak punya kakek, kata anakku kan. Rumahnya bapakmu lah, aku bilang gitu. Hah? Udah sudah. Ngapain mama di situ? Ya mama ini kan mama yang baik. Tahu nggak Bu Rina? Bu Rina, anak saya melotot. Hah? Ngapain mama ke situ? Ya gimana lah, ternyata bapak pendetanya CS-an sama mantan mertua. Yo, Pak Desember, makasih Bu Marcelina. Posting ulang teman-teman ya, pojok kanan bawah, posting ulang ya. Nanti kena pot aja, ada reman. Kena pot nanti kayak kemarin waktu enak kesaksian saya langsung menghilang tiba-tiba. Jadi teman-teman, anak saya tahu nggak? Enak-enak VC, mukanya ada di saya. Saya kasih ke kakeknya, ke mbahnya. Yo, mana? Mana mukamu le. Anak saya nggak ngomong satu patah pun, teman-teman.
Anak saya nggak ngomong satu patah pun. Dan anak saya mematikan gamenya. Lalu mantan mertua saya bilang gini, kenapa Yan? Kok nggak ada gambare Rio di camp? Saya bilang gini, saya kan ibunya, saya tahu sifat anak saya, gitu kan. Nanti Pak ya, saya nanti kasih tahu anak saya. Mungkin anak saya lagi derdek, kaget, gitu kan. Habis itu saya minta pulang. Saya mau pulang dulu Pak, nggak enak teman-teman ya. Saya tidak mau yang namanya terlalu lama di rumah mantan ya. Karena saya juga di situ ada beberapa tempat pelayanan. Ya. Ibu Dian mirip keturunan ningrat Jawa. Wow. Nah, saya Madura asli tulen no Pak. Kok dibilang Jawa? Di sini saya dibilang orang Dayak katanya. Ibu Diana nggak mirip sama orang-orang Madura, karena orang Madura katanya muskumus. Aduh ya Allah. Tahu nggak? Saya dibilang biasanya Ibu Diana tahu nggak? Orang Madura yang ada di Kalimantan ini mukanya muskumus. Kali ngomong, jangan bilang gitu, orang Madura teh cantik tayo. Saya bilang, nggak percaya. Saya ini kalau di Madura teman-teman nggak ada apa-apanya. SD nggak ada apa-apanya. Anda lihat waktu saya live, ya kan saya live, sepupu saya, terus keponakan saya, wih modelnya kayak Arab, hidungnya mancung-mancung. Kalau hidung saya ini mancung ke dalam. Tapi nih sepupu saya, keluarga saya yang dari Bangkalan gitu, Bangkalan tuh mancung-mancung teman-teman, kayak orang Arab gitu deh. Gitu. Ya, kalau saya itu kan Arab dimaklumi. Iya kan Bu Rina, Pak Puteh. Kalau Diana Madura itu bukan kayak orang Arab, tapi Arab maklum. Pak itu. Jadi singkat cerita teman-teman, aduh Pak Adipati, gigi Bu Diana sama yang dulu beda, sekarang rapi banget. Sak gigi-gigi pun diliatin. Adipati, curiga saya, jangan-jangan tetangga saya Pak Adipati ini. Mau saya kasih tahu alasannya, gigi saya beda sama dulu, ya. Mau tahu kenapa? Salah Pak Tan Kianwi, bukan karena sudah jadi artis, salah Pak. Sampai gigi loh, gigi. Ternyata ada orang yang memperhatikan gigiku. Waktu saya masih jadi bayangkari, sebelum kayak sekarang jadi bayang-bayang. Saya nikah sama mantan suami saya itu gigi saya masih ginsul 6. Ya. Jadi gigi saya ini kan ginsul nih, nongol banget yang ini, ya kan. Tapi gigi ginsul tuh manis teman-teman. Tapi kalau semuanya ginsul itu berantakan. Ya Mbak Er. Jadi gigi saya ini aslinya ginsulnya itu 6, ya. Dari taring kanan ke taring kiri. Ya. Ini aku mau cerita yang asli apa palsu nih? Saya tanya dulu soal gigi. Ya. Ya, teman-teman. Ya. Saya mau tanya, ini saya mau cerita sejujurnya apa yang agak palsu sedikit. Ini masalah gigi. Soalnya berarti Bapak ini tahu banget soal saya gitu loh, ya kan? Oke, Bang Bray, ya. Mau jujur katanya Pak Sandi, tetep lahirnya dulu sampai 10K yang akun 02. Akun 02 harus tetep layar 10K. Nanti jangan-jangan mantan saya yang reskrim itu nanti nge-report. Ya pasti kenal lah, sampai sak gigi-gigiku ya kan, sampai sak kulit-kulitku semuanya tahu guys. Sekerempengnya aku pun dia tahu. Astaga. Tap-tap layar dulu, dibantu yang DM 01 bantu di DM 02 teman-teman. Saya saat ini nge-live di 2 akun. Akun saya semuanya kena report. 01 sampai 01, 02, 03, 04, 05, 06 semuanya kena report.
Nah, itu dia Pak Nabi Kor, ibunya aja banyak yang menggoda, apalagi anaknya Bu Gem. Aduh. Intinya gini ya Bapak Ibu ya, segala sesuatu jika itu terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah pembelajaran buat kita dan penguatan buat kita. Jadi bagaimana caranya agar kita tidak masuk ke dalam hal yang sama. Gitu. Dan itu membuat saya itu banyak belajar bahwa saya harus membuang semua kepahitan. Ya. Saya harus membuang semua kepahitan dan malah saya yang mendoakan dia. Ya, saya mendoakan mantan saya mendoakan mantan mertua, saya mendoakan saudara-saudara saya. Yang Tuhan jawab adalah apa? Mantan mertua saya sudah bertobat, mantan mertua saya sudah berkomunikasi baik dengan saya, dan adik saya satu sudah diselamatkan, ya, satu sudah jadi penginjil, dan itu membuat saya bersukacita di dalam Tuhan, ya. Jadi kita meskipun disakitin oleh orang lain, kita harus bisa mengampuni dan mendoakan dan memberikan berkat. Itu yang saya pelajari setelah kita menjadi anak Tuhan, ya. Iya, kayak gitu teman-teman, ya. Proses hidup, proses iman, ya. Yang membuat Anda berbeda adalah imanmu tuh bertumbuh atau imanmu yang mati, ya. Banyak orang berpikir bahwa kemajuan iman seseorang itu karena dia semakin kaya. Ingat, kekayaan, keberhasilan di dalam sebuah pekerjaan dan dalam setiap usahamu itu bukanlah dasar patokan bahwa imanmu itu bertumbuh. No way, ya. Bukan berarti karena semakin besarnya gereja, semakin banyaknya jemaat, ya, yang Anda layani itu sekalipun bukanlah hasil dari oh ini diberkati, tidak. Tetapi banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Berapa banyak jiwa? Ya, kenapa saya katakan pelayanan saya bukan pelayanan kristenisasi. Saya melayani Tuhan, mengabarkan kabar baik. Saya tidak ada tujuan sekalipun mengkristenkan orang, tidak ada. Ya. Buktinya Anda tahu sendiri yang saya kasih tahu saksian tadi bahwa banyak orang yang Hindu, Buddha itu malah mendukung pelayanan saya, membantu pembangunan gereja, ya. Pelayanan saya mandiri itu didukung teman-teman. Karena kenapa? Saya tidak mau menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Buat apa? Bukankah dikatakan bahwa keselamatan itu bukanlah dari agama. Agama nggak menyelamatkan. Tetapi tanpa Kristus, ya, Anda nggak akan selamat. Amin.